terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani nggak usah khawatir, kalau sawahnya rusak mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan nasional cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, sudah bisa kembalikan hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat yuk kerahkan semua ya. Siapa Pak? Kerahkan. Begitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Siap. Kasat? Siap. Oke. Panglima? Kapolri? Ya. Kerahkan semua kekuatan. Siap. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Begitu, ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi ya. Kita sekarang ke Ya, saudara, baru saja tadi kita mendengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana hasil dari tinjauan yang dilakukan di wilayah Biren Aceh, di mana tadi untuk jembatan penghubung ini ditargetkan 1-2 minggu bisa segera selesai, di mana jembatan ini akan menjadi proyek yang tentunya vital begitu agar bisa menjangkau wilayah-wilayah lain, terutama yang terhubung antara Medan dan juga Aceh. Kemudian tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa untuk mereka petani yang sawah-sawahnya rusak, kemudian juga ada wilayah yang bendungannya rusak, ini akan segera diperbaiki, direhabilitasi, dan nantinya juga bagi mereka ataupun juga misalnya petani begitu yang terdampak akan diberi bantuan. Tadi saudara juga dikatakan bahwa ditargetkan malam ini listrik akan menyala di seluruh Aceh setelah sebelumnya di beberapa titik di Aceh
untuk pasokan listrik ini belum terpenuhi dengan maksimal. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto hari ini saudara di wilayah Biren, Aceh tidak hanya untuk melihat ataupun juga meninjau bagaimana infrastruktur yang ada di sana yang terdampak dari adanya bencana banjir dan juga longsor, tetapi juga Presiden melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Biren, Aceh. Tentunya ini tadi juga menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo Subianto ke Aceh untuk melihat bagaimana lokasi dan juga penanganan yang dilakukan setelah terjadinya bencana banjir dan juga longsor yang melanda 3 provinsi di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Ya saudara, tadi juga kita mendengar bahwa memang proyek atau perbaikan begitu dari jembatan yang menghubungkan antara Medan dan Aceh ini akan dikebut ditargetkan 1 sampai 2 minggu. Karena saudara memang tadi kalau menurut jurnalis Kompas TV Rizka Devi ada 261 titik jalan yang terdampak adanya bencana banjir dan longsor di sana. Ya, untuk informasi lebih lanjut kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang saat ini berada di Biren, Aceh. Rizka, selamat siang. Bisa dikabarkan kepada kami kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan seperti apa, kemudian tindak lanjut seperti apa yang nantinya setelah tadi Presiden mengatakan bahwa harus segera dilakukan atau dikebut untuk infrastrukturnya. Lantas tanggapan dari masyarakat maupun juga pemerintah di sana seperti apa, Rizka? Ya, benar sekali. Ini berdasarkan laporan kali ini baru saja Bapak Presiden Prabowo ini tiba dan melakukan kunjungan langsung ke jembatan yang putus seperti yang tadi disebutkan jembatan Terpinmene. Jembatan ini memang menghubungkan akses dari wilayah seperti yang menuju dataran tinggi begitu. Tadi juga dalam rombongan seperti dalam sendirian dalam rombongan ada sejumlah menteri yang ikut bersama dan juga ada sekretaris kabinet begitu. Sementara juga ada Bupati Biren yang memang dan juga tadi untuk bangunan jembatan ini memang dalam wawancaranya juga disebutkan bahwa penanganannya akan terus dikebut gitu. Saat ini memang ada 2 jembatan Bailey yang atau bahkan jembatan Rangka Baja yang memang proses pemasangannya ini terus dikebut gitu. Mengingat memang ini merupakan jalan lintas Sumatera juga selain menghubungkan diri dengan dataran tinggi dari benar-benar coba dengan Medan gitu. Selain itu memang ini penanganan lebih lanjut juga ada jembatan di Kepulauan gitu yang saat ini juga menjadi contoh untuk perbaikan infrastruktur dan di Iran sendiri ada 36 titik jembatan yang lebih besar, baik itu jembatan lintas Sumatera maupun juga jembatan antar kecamatan begitu, sehingga akses mungkin sedikit terlambat dan juga untuk antisipasi bisa dilakukan. Sementara dalam agendanya ini Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengunjungi jembatan besar dan nantinya perjalanan ini akan dilanjutkan untuk menuju ke titik pengungsian seperti yang tadi saya sebutkan di Kecamatan Juli ini. Nantinya Bapak akan mengunjungi jembatan kami pengungsian di Balepanah. Di sana terdapat 2.500 bersih begitu yang saat ini memang sangat menanti bagaimana kemudian bantuan yang bisa disalurkan baik dari pemerintah daerah maupun dari Nusantara. Kalau dari pemerintah daerah ini memang informasi yang kami peroleh terus mengupayakan baik penanganan maupun pemulihan begitu. Mengingat saat ini juga kondisi jaringan di sini serta kondisi listrik juga belum pulih begitu. Sementara untuk penanganan memang memang terkendala begitu karena akses listrik dan juga pelayanan publik pasti terhambat gitu. Jadi dari pemerintah daerah juga mengupayakan agar setelah bencana ini memang segala upaya perbaikan ini bisa terus dilakukan begitu. Dan juga dari Bapak tadinya nanti akan tadi juga menyampaikan mendengarkan aspirasi dari masyarakat di mana ada yang menimpa sementara dan juga mengingat dengan akses infrastruktur saat ini kenapa menjadi fokus utama juga karena memang untuk sektor ekonomi ini juga terdampak gitu. Dari pantauan kami beberapa hari saat ini memang proses lobby ini juga terhambat karena kesulitan pemasokan sembako begitu
dan juga kita saat ini untuk perbaikan penanganan ini menjadi fokus utama. Demikian. Rizka, tadi juga disampaikan bahwa soal yang paling dibutuhkan warga juga salah satunya adalah bagaimana kepastian untuk hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak. Lantas adakah tindak lanjut ataupun juga upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya kali ini? Kalau tadi kan Presiden hanya mention soal nantinya akan diberikan bantuan. Lantas bantuan seperti apa? Apakah sudah ada informasi soal apa bantuan yang akan diberikan ini oleh Presiden? Dalam bentuk apa? Ya benar sekali, saat ini memang tadi barusan Presiden Prabowo Subianto memang peninjauannya ini fokus pada penanganan infrastruktur. Sementara selanjutnya, dalam agenda selanjutnya ini akan mendengarkan aspirasi masyarakat begitu tingkat pengungsian. Ketika kita akan dalam bantuan seperti apa kemudian yang memang nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat begitu. Sementara juga memang kalau dari warga ini selain menuntut untuk maksud kami selain mendorong untuk dapat diberikan hunian sementara, juga ada yang menyuarakan untuk dapat diberikan pakaian, kemudian juga air bersih. Mengingat di sini sudah banyak warga yang mulai sakit-sakit gitu, kondisi kesehatannya mulai terganggu. Sementara juga dibutuhkan trauma healing. Mengingat dari cerita warga, ini banyak warga yang memang trauma, bahkan mendengar air saja trauma karena memang rumahnya ikut hanyut begitu, bahkan ada yang keluarganya juga ikut hilang begitu. Sementara juga nanti kita akan perdalam bagaimana kemudian aspirasi dari masyarakat ini dapat langsung disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan jajaran menteri nantinya akan mengupayakan penanganan dan juga pemulihan begitu.